Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan Bu Saida untuk membacakan materi yang pertama. Pengertian sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan awal, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Shimomura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah yang pertama A. Fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan dan bagaimana data diproses. B. Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru atau data maintenance function akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. C. Fungsi keluaran merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah: yang pertama, timely atau tepat waktu, akurat, concise atau ringkas, relevan, komplit atau lengkap. Sumber-sumber informasi dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, blanko-blanko lamaran harus dirancang sebagai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, evaluasi penting informasi secara periodik meliputi keahlian, kurang lebih keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini dan potensi pertumbuhannya. Yang ketiga, maklumat perubahan personalia organisasi telah mengembangkan blanko sederhana. Yang keempat, tindakan-tindakan pendisiplinan informasi yang bersangkut paut tindakan disipliner formal juga diperlukan dan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, daftar gaji sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, persentase kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atas kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, dan penggantian administrasi tunjangan. Sumber daya manusia adalah faktor produksi yang kompleks apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Manusia memiliki kemauan, keinginan, cita-cita, dan emosi. Menurut Sherrington tahun 1995, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari: yang pertama,
staffing atau employment. Ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Yang kedua, performance evaluation. Sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Yang ketiga, compensation atau kompensasi. Dalam hal kompensasi atau reward, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Yang keempat, training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab pengertian sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan awal, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Shimomura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah yang pertama A. Fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data diproses. B. Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru atau data maintenance function akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. C. Fungsi keluaran merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan baru atau orientasi. Yang terakhir, yang kelima, employee relations. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi. Arus sumber daya personil. Model sistem informasi sumber daya manusia. Perencanaan awal harus memasukkan sebuah model keseluruhan yang akan menggambarkan masukan-masukan, transformasi, dan keluaran-keluaran yang diharapkan dari sebuah sistem. Model sistem informasi sumber daya manusia menggunakan format umum yang sama dari state input, database, dan state output yang telah digunakan berbagai area fungsional lainnya. Komponen-komponen sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, state input, kombinasi standar dan pengelolaan data penelitian dan intelijen. Kedua, database, sistem informasi sumber daya manusia. Database yang digunakan adalah berbasis komputer. Ketiga, state output, mencerminkan hasil pengolahan data sumber daya manusia atau personil perusahaan. Jadi kesimpulannya ya
yakni sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi yang mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu pekerjaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input, sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelen SDM, database dan subsistem output, subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya berbagai moderator. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.